Ini alasan awal mengapa Coach Sintayong menggunakan taktik 3 back bersama timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bahas untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Perlu kita garis bawahi, video ini sama sekali tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan Coach Sintayong dan tidak ada bermaksud untuk menggurui Coach Sintayong. Pasti Coach Sintayong mempunyai pandangan kualitatif dan kuantitatif tersendiri perihal taktikal seperti apa yang ingin beliau mainkan untuk timnas Indonesia, pun termasuk susunan pemain seperti apa yang ingin beliau beri kesempatan di atas lapangan. Nah, itu penting aku pertegas di awal video biar tidak ada kesalahpahaman terjadi. Kita masuk poin pertama. Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong, kualitas individunya terus meningkat. Kualitas individu yang oke ini sedikit banyaknya akan membantu percepatan akselerasi pengimplementasian taktikal yang coba dimainkan oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Lantas apa korelasinya? Kualitas individu timnas Indonesia meningkat dengan statement pertama kali alasan yang diutarakan oleh Coach Sintayong beralih ini dari sistem 4 back di timnas kemudian menggunakan sistem 3 back bersama timnas Indonesia. Nah, statement alasan mengapa Coach Sintayong menggunakan 3 back untuk timnas Indonesia itu beliau sampaikan kurang lebih 2 tahun yang lalu secara utuh. Seperti ini beliau katakan, jadi saya menggunakan 4 back di Korea, tetapi ketika saya datang ke Indonesia saya melihat postur tubuh kurang begitu baik. Oleh sebab itu saya memutuskan menggunakan 3 back. Nah, dari poin pertama ini, akibat postur tubuh yang tidak prima, itu yang mendasarkan akhirnya menggunakan 3 back. Kemudian ditambahkan oleh Coach Sintayong, ada back sayap yang benar-benar saya percaya. Jika kalian tahu, back sayap ini harus bisa menjadi gelandang juga. Jadi ini bisa membahayakan lawan dengan baik dan bisa membuat permainan kita menjadi baik juga. Nah, dalam konteks poin tersebut teman-teman, bagaimana peran keterlibatan wingback sebelah kanan, wingback sebelah kiri dari sistem 3 back yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Itu statement kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu squad dan level timnas Indonesia, teman-teman, kualitas squad dari timnas Indonesia tidak seperti sekarang ini yang kita saksikan. Nah, ini squad di 2 tahun yang lalu, Nadeo, Fahrudin, Kelok, Rizky Ridho, Elkan Bagat ada, Kambuaya, Irianto, Lili Vali, Irfan Jaya, Sadil, Arhan, dan lain sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jika kita compare, ya secara kualitas harusnya hitung-hitungan lebih baik sekarang, secara kualitas. Suka tidak suka teman-teman. Nah, ketika kualitas sekarang lebih baik, jadi apa dasar dari Coach Sintayong tetap menggunakan pola 3 back ini? Menjadi sebuah diskursus yang cukup menarik karena di kolom komentar media sosial banyak yang menyampaikan dan mengkorelasikan dengan statement yang kita bahas teman-teman di awal opening video, alasan Coach Sintayong menggunakan pola 3 back. Di posisi sekarang kita ada JHS, Messi Hilgers, nanti ada Kevin Dix, Justin Hubner, dan lain sebagainya, back-back tangguh. Dan apakah back-back yang dimiliki oleh Indonesia sekarang posturnya tidak baik, posturnya kurang baik, makanya tetap menjadi andalan dari Coach Sintayong pola 3 back. Nah, jika kita mengutip alasan yang diutarakan oleh Coach Sintayong 2 tahun lalu, nah aku sepakat kalau misalnya 2 tahun yang lalu, ya postur back kita belum prima, kualitas individu kita mungkin sangat amat berbahaya untuk berhadapan ataupun untuk menggunakan sistem 4 back. Dengan menggunakan sistem 5 back, semakin banyak pemain bertahan diupayakan untuk bisa melakukan covering, untuk bisa memberikan bantuan kepada sisi-sisi yang coba dieksploitasi oleh lawan. Dan terbukti
saat kita melawan Kuwait, teman-teman, di kualifikasi Piala Asia kita bisa mengalahkan Kuwait dan memberikan pertunjukan yang sangat amat spesial, teman-teman. Nah, sekali lagi, itu 2 tahun lalu dengan skuad yang berbeda dengan sekarang, teman-teman. Dan pada dasarnya bagi seorang pelatih tentu ini penting, sangat amat beresiko mengutak-ngatik formasi, merubah sistem dikala sistem 3 back yang dimainkan oleh Coach Sintayong sudah sustainable nih bersama timnas Indonesia. Nah, karena ada statement yang menarik juga disampaikan oleh Coach Sintayong, betapa beliau ingin bisa mengaplikasikan pola dan sistem tersebut untuk timnas junior kita. Jadi secara utuh ini 2 tahun yang lalu kurang lebih disampaikan oleh Coach Sintayong, atau 1,5 tahun yang lalu, teman-teman. Dari hal tersebut saya membuat akar timnas U19 dan senior juga seperti itu, dan pemahaman pemain juga baik. Mereka mengikuti instruksi dengan baik, jadi ada potensi berkembang jauh dari sekarang. Ini menjawab ya bagaimana skema 3 back diimplementasikan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, dan pada saat Coach Sintayong diberi kesempatan untuk melatih timnas kelompok usia, itu ditekankan, ditularkan, diaplikasikan oleh Coach Sintayong. Jadi ketika kita mengambil statement yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong beberapa tahun lalu dengan posisi sekarang, seperti agaknya kurang relevan. Nah, kalau kita ambil statement tersebut, artinya Messi Legers, Zayed Jazz, Justin Hubner, kasarnya tidak bagus juga dari sisi postur. Kasarnya kayak gitu. Kalau kita korelasikan dengan statement 2 tahun yang lalu, di mana skuad kita masih ada Fahrudin, kemudian masih ada Kambuaya, Irianto, dan lain sebagainya. Yang di atas rata-rata banyak orang mengatakan kalau misalnya di squad sekarang ini lebih bagus, lebih superior, lebih oke, khususnya dari lini pertahanan. Nah, kalau misalnya sudah oke kualitas kita, tentu nggak salah Coach Sintayong mencoba menggunakan pola 4 back seperti yang diutarakan oleh Coach Sintayong. Sebelum datang ke timnas Indonesia, beliau di Korsel pakai sistem 4 back. Bahkan di Indonesia pun awal-awalnya pakai 4 back. Nah, ketika pakai 4 back, itu tadi yang dikatakan oleh Coach Sintayong, postur pemain kita lemah, tidak baik, teman-teman, kurang baik. Akhirnya dilakukanlah perubahan ke pola 3 back. Itu membuat kesulitan terhadap pertahanan timnas Indonesia, dan itu terbukti. Nah, jadi ini sebuah diskursus yang sangat menarik ya, dan aku pun tentu penasaran. Kalau ada kesempatan kepada Coach Sintayong, aku ingin bertanya lagi, apa alasan sekarang tetap menggunakan sistem 3 back? Untuk jawaban kemarin, 2 tahun lalu, karena postur yang tidak baik. Jawaban sekarang apa? Apa jawabannya karena kurang baik juga dari sisi postur? Aku nggak mau menspekulasikan hal tersebut. Nah, itu hal yang harus kita cermati, teman-teman. Bagi seorang pelatih, tentu penting yang namanya improvement, perubahan-perubahan dinamika dengan perkembangan skuad yang dimiliki. Banyak contoh pelatih melakukan hal demikian, semakin berkembang skuadnya, semakin berkualitas skuadnya, ia melakukan perubahan-perubahan yang kaitannya soal mikrotaktik. Nah, kenapa Sintayong di timnas Korsel pakai skema 4 back, nggak pakai 3 back, teman-teman? Ya karena kuat lini pertahanannya, karena percaya nih kualitas dari lini pertahanan dimiliki oleh Korsel dari pemikiran Coach Sintayong. Dan kita pun harus mengakui level dari Korsel pada saat ditangani oleh Coach Sintayong memang oke. Nah, kalau kita bicara kualitas individu, oke. Dan ya, kan ada juga akhirnya yang bilang, ya harusnya timnas Indonesia bisa lebih mendominasi nih, bisa lebih mengandalkan permainan terhadap bola nih, ball possession, kok banyak bertahan. Aku berpikiran itu perihal filosofi yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kenapa aku berani mengatakan demikian? Lihat saja dari statement yang beliau sampaikan, teman-teman.
Beliau ingin fokus terhadap lini pertahanan dengan menguatkan lini belakang dulu. Dari 4 back beliau pakai 3 back, otomatis bertahan menjadi 5 back. Sesederhana itu. Dan hal tersebut terkonfirmasi pada saat aku berbicara langsung sama Bang JJ, translator dari Coach Sintayong. Bagaimana filosofi yang dimiliki oleh Coach Sintayong? Persis, kuatkan dulu pertahanan, ada momentum, kemudian ambil inisiasi terhadap permainan di atas lapangan. Jadi ini kita bicara filosofi, tentu nggak bisa kita salahkan filosofi seorang pelatih, nggak bisa. Termasuk misalnya Guardiola, nggak bisa kita salahkan filosofinya, seperti itulah filosofinya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dengan skuad yang berkualitas sekarang ini di Timnas Indonesia dan kedepannya akan bertambah skuad Timnas Indonesia, lantas apa alasan terupdate dari Coach Sintayong tetap menggunakan pola 3 back? Untuk alasan 2 tahun yang lalu, karena postur tubuh Timnas Indonesia kurang baik. Untuk alasan terupdate sekarang, apakah karena postur tubuh pemain Timnas kurang baik juga? Nah, ini hal yang menarik. Karena sekarang pemain-pemain Timnas kita diisi oleh Justin Hubner yang tadi sudah kita sebut, Marcel Gers, dan pemain-pemain lain yang merasakan high quality, intensitas tinggi, level permainan. Dan bahkan di klub mereka terbiasa beberapa kali menggunakan pola 4 back dengan gempuran kencang yang dilakukan oleh lawan. Ya, kalau misalnya memang prinsip yang dimiliki oleh Coach Sintayong fokus terhadap lini pertahanan, kesulitan pertahanan, artinya Coach Sintayong idealis mempertahankan yang namanya filosofinya tadi, yang itu nggak bisa kita ganggu-gugat, nggak bisa kita katakan salah. Setiap pelatih punya yang namanya filosofi yang patut kita hargai. Ya, well done. Mau pakai pola 4 back, mau pakai pola 3 back, ke depannya kita lihat saja. Kita mensupport apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Pastinya ini hanya sekedar membuka cakrawala apa alasan dasar pertama kali Coach Sintayong menggunakan beralih dari 4 back ke posisi 3 back bersama Timnas Indonesia, yang aku pikir itu penting untuk teman-teman ketahui. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.